Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam upaya pengendalian banjir dampak dari musim penghujan. Sejumlah langkah strategis disiapkan berkoordinasi dengan instansi terkait. Banjir seolah menjadi agenda tahunan di ibu kota saat musim penghujan tiba. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan mengakui banjir yang sering terjadi di awal tahun ini disebabkan karena beberapa hal. Mulai dari meluapnya aliran sungai, penurunan tanah, hingga faktor manusia yakni penggunaan lahan dampak urbanisasi. Kemudian permasalahan di Jakarta itu memang terdiri dari 13 sungai yang bermuara di Jakarta, kemudian adanya fenomena penurunan tanah yang akibat beberapa penyebab sehingga dari tahun ke tahun terjadi penurunan tanah yang cukup signifikan. Kemudian akibat penurunan tanah tersebut ada bahaya dari laut, yaitu di mana air pasang mengakibatkan rob. Kemudian masifnya urbanisasi di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan penutupan tata guna lahan menjadi daerah yang dipakai untuk kehidupan perkotaan. Sejumlah langkah strategis diambil Pemprov DKI dalam pengendalian banjir, mulai dari gerebek lumpur, membuat drainase vertikal hingga pemeliharaan pompa. Sementara itu, BPBD Provinsi DKI Jakarta mencatat 34 kelurahan rawan banjir saat musim penghujan, terutama di wilayah aliran Sungai Ciliwung. Pihaknya pun meminta warga untuk siaga dan bersiap saat hujan. Selain itu, Sabdo juga mengungkapkan BPBD DKI Jakarta juga telah melakukan tindakan antisipatif seperti membagikan buku panduan siaga banjir, menyiagakan 1.500 personil gabungan, menyediakan perahu karet hingga posko pengungsian dengan protokol kesehatan. Kami sudah menyebarkan buku panduan kepada masyarakat kurang lebih sebanyak 33.300 lebih. Ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apabila adanya nanti kondisi di mana yang kita tidak harapkan dengan adanya Katulampa Siaga 1, Siaga 2, masyarakat bisa langsung melakukan aktivitasnya dengan melakukan pengungsian baik secara mandiri maupun akan ada semacam peringatan itu oleh petugas baik itu Tagana, masyarakat, RT RW, dan semua masyarakat harus terlibat. Demikian juga selanjutnya sarana perahu yang kita sudah salurkan atau kita distribusikan ke masing-masing wilayah. Tentu ini merupakan bentuk kesiapsiagaan kita. Warga ibu kota diminta waspada menghadapi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan yang dapat menimbulkan genangan banjir hingga tanah longsor. Dari Jakarta, Cecilia Sinabariba, Metro TV. Langkah apa yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi banjir di DKI Jakarta? Saat ini kita sudah tersambung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat siang, Bang Riza. Selamat siang. Baik, Bang Riza, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai langkah yang sudah dipersiapkan, saya ingin tanyakan terkait dengan data dulu. Sudah dideteksi daerah mana saja yang paling rawan banjir dan harus mendapatkan perhatian khusus? Yang pertama, ya ada beberapa penyebab banjir yang ingin kami sampaikan. Satu, banjir Jakarta disebabkan karena limpasan air dari hulu. Ya. Kedua, karena ada pembangunan tata guna lahan di daerah hulu, seperti di puncak, mohon maaf, adanya villa-villa, itu berdampak pada penyerapan dan akhirnya sampai ke Jakarta. Ketiga, karena adanya hujan lokal. Ya. Keempat, itu 13 sungai yang mengalir dari Botabek itu mengalir ke Jakarta. Ya. Kelima, adanya perubahan iklim seperti La Nina. Keenam, itu yang tadi disampaikan adanya perubahan muka tanah, ya, penurunan muka tanah di Jakarta yang terus menurun setiap tahun. Yang ketujuh disebabkan oleh air laut atau pasang
Yang kedelapan adanya air dari laut. Jadi ada 8 penyebab utama, di samping tentu masih ada masyarakat yang belum disiplin membuang sampah sembarangan, itu juga menjadi penyebab banjir. Yang kedua yang kami lakukan terkait penanganan banjir adalah satu, program yang selama ini berjalan dari tahun ke tahun, yaitu normalisasi dan naturalisasi yang dilaksanakan oleh Pemprov dibantu oleh Kementerian PUPR. Kedua yang kami lakukan selama ini adalah menyiapkan polder stasioner dan juga pompa daripada air. Kemudian kami juga menambah yaitu pompa mobile. Ya. Yang ketiga yang kami lakukan selama ini yaitu membangun sumur resapan atau drainase. Itu juga yang kami lakukan dalam rangka penanganan banjir. Terobosan ini dilakukan dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur. Ada yang berbeda dari periode sekarang ini, diantaranya kami melakukan peningkatan optimalisasi daya tampung air dengan melakukan pengerukan sungai, waduk, situ, embung ya. Tidak kurang dari 257 eskavator kami, alat berat kami, dan 465 unit dump truck bekerja dari pagi hingga sore hari dalam rangka mengeruk waduk yang ada di Jakarta, sungai, situ, dan embung. Dengan adanya pengerukan ini, maka akan meningkatkan daya tampung air. Dan ini dapat mengurangi banjir yang kita lihat hingga hari ini, alhamdulillah, Jakarta tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kita lakukan lagi selain pengerukan adalah membuat terobosan-terobosan, melakukan codetan. Ya, codetan. Jadi kami memanage air, keluar masuk air, masuk dan keluar air kami manage dengan membuat codetan-codetan yang langsung diarahkan ke sungai dan diteruskan ke banjir kanal timur, banjir kanal barat. Kemudian yang kami lakukan juga selain codetan adalah terobosan kami adalah membuat olakan-olakan. Olakan itu adalah di pinggir-pinggir jalan kami membuat semacam kali kecil begitu untuk menampung air sehingga agar tidak tergenang di jalan-jalan, nanti teruskan ke sungai dan kemudian ke laut. Itu beberapa terobosan-terobosan dilakukan dalam rangka menampung air. Tentu di samping kita menyiapkan aplikasi, kemudian juga sistem digital kami, kemudian juga buku panduan, dan melakukan simulasi, apel siaga, dan lain sebagainya. Bahkan kami sudah menyiapkan tim relawan, bahkan tempat-tempat pengungsian juga sudah disiapkan titik-titiknya, sehingga nanti apabila terjadi banjir, kita bisa dengan cepat dan sigap melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Baik, Bang Riza, nanti kita akan lanjutkan usai jeda terkait juga dengan koordinasi yang sudah dilakukan antara dengan Pemprov DKI Jakarta dengan perangkat daerah lainnya untuk betul-betul siap gitu ya ketika banjir terjadi. Kita jeda dulu, Metro Siang masih akan kembali. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau langsung pembuatan olakan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Olakan ini diklaim mampu mencegah banjir khususnya di sejumlah titik di Kelapa Gading yang kerap tergenang banjir pada musim hujan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi lokasi pembuatan olakan di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading pada Rabu siang. Kunjungannya terkait dengan penanganan banjir di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan intensitas pengerukan olakan di titik-titik banjir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tampung waduk agar banjir tidak mengenangi wilayah perkampungan. Olakan ini berfungsi menampung air untuk menghindari banjir ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Khususnya di wilayah Kelapa Gading ada 11 olakan yang dibuat di sepanjang Jalan Boulevard Raya. Pembuatan olakan ini dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kelapa Gading. Selain membuat olakan di 11 titik banjir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah pompa stasioner dan pompa mobile sebagai upaya menanggulangi banjir. Meski demikian, Riza berharap partisipasi warga Jakarta agar disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengeruk selokan di lingkungan rumah secara rutin.
Kita kembali berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza. Tadi Anda sudah paparkan semua sebetulnya ya langkah-langkah dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta. Namun BMKG mengingatkan ada potensi banjir dari 28 Januari hingga awal Februari nanti. Koordinasi sejauh ini penanganan banjir akan seperti apa jika nanti banjir tetap melanda DKI Jakarta, khususnya di daerah yang rawan? Yang pertama ya kami sudah terus melakukan koordinasi di internal kami antar SKPD atau OPD atau dinas instansi terkait ya. Tidak hanya dinas sumber daya air tapi kesehatan, dinas perhubungan, BPBD dan lain sebagainya untuk melakukan pencegahan dan tanggap darurat penanganan sampai dengan rehabilitasi. Yang kedua kita juga sudah berkoordinasi berkoordinasi dengan pihak Forkopimda ya, jadi dengan TNI, Polri, semua jajaran ya. Bahkan siang ini nanti Pak Gubernur akan memimpin rapat koordinasi kembali, akan memaparkan perkembangan terkini dan langkah-langkah selanjutnya dalam rangka pencegahan dan penanganan atau pengendalian banjir ke depan. Kemudian yang ketiga, kami juga sudah melakukan apel siaga di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat kabupaten kota sampai kecamatan dengan para pihak terkait termasuk dengan pihak relawan atau peduli banjir dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya berbagai persiapan sudah kami upayakan, koordinasi, apel, bahkan kami sudah menyiapkan buku panduan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini, pencegahan dan penanganan, sampai kami juga sudah melakukan simulasi di titik-titik banjir atau di lingkungan-lingkungan yang rawan banjir selama ini juga sudah kami lakukan. Baik. Prinsipnya semua sudah kita lakukan, namun semua berpulang kepada kita semua warga Jakarta untuk selalu siap mencegah banjir dengan tidak membuang sampah, membersihkan lingkungan masing-masing, selokan dan sebagainya, juga mempersiapkan berbagai hal terkait pencegahan dan penanganan. Bang Riza, tentunya saat ini kita dalam kondisi yang tidak biasa ya. Kita masih di tengah pandemi COVID-19. Jika nanti banjir terjadi, bagaimana langkah penanganan yang sudah disiapkan di tengah pandemi ini? Misalnya di posko pengungsian akan seperti apa protokolnya dan lain-lain? Ya memang ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kan ada pandemi COVID. Jadi dari BPBD, dari tim, semua tidak hanya menyiapkan peningkatan atau penambahan sarana prasarana seperti perahu, ban dan lain sebagainya, tapi juga tempat-tempat pengungsian juga kita tambah. Tidak hanya jumlahnya, tapi luasan dan kapasitasnya kita tambah. Termasuk petugas juga kita tambah. Termasuk berbagai kesiapan alat seperti masker, hand sanitizer, sabun dan sebagainya sudah kami siapkan. Dan tentu semuanya kami lebih senang dan ingin apabila ada partisipasi daripada publik. Jadi konsep pemerintahan Anies Ariza sekarang adalah diantaranya pemberdayaan. Jadi kami mengajak, menghimbau, mendorong, dan memfasilitasi dukungan dari masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak hanya terkait pencegahan, tapi juga penanganan bantuan akan sangat bermanfaat apabila datang dari masyarakat. Kalau datang dari pemerintah sudah tugas dan kewajiban pemerintah, tapi kalau datang dari masyarakat ini satu luar biasa, kita membangun Jakarta sebagai kota kolaborasi, Jakarta yang bersinergi positif, Jakarta yang memberdayakan warganya masyarakat untuk saling tolong-menolong, gotong royong dan saling peduli, saling membantu sesama. Inilah yang kita harapkan ke depan dalam rangka membangun Jakarta. Terima kasih Ahmad Riza Patria, Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk waktunya di Metro Siang.